Selamat sore, salam Rapat Fashion Indonesia. Pembahasan kita di sore ini, kawan kita yang dimana mengalami masalah. Kawan kita ini punya jantan, jodohnya mati, terus diganti dengan betina yang warnanya sama dengan jodohnya yang udah tewas. Tapi masalahnya jantannya ini nggak sesuai ekspektasi seperti awal. Itu kenapa? Nah, di sini ada pembahasan tentang permasalahan ini dan semoga bermanfaat video kita sore ini. Selamat sore, salam Merpati Fashion Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Gimana kabarnya minggu A, minggu B? Apa merpati bahannya udah lumayan atau playernya udah podium? Ya itu rezeki lah ya. Itu mah urusan yang di atas, bukan urusan kita. Kita tugasnya berusaha. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, komen, bantu jawab komentar segala macamnya. Pokoknya terima kasih banyak. Kita curhat di channel ini. Kita kembali ke pokok pembahasan awal sesuai opening awal, yang dimana kita pembahasan sore kali ini, apabila teman-teman di luar sana memiliki merpati jantan yang betinanya tewas entah dengan cara apapun, gak peduli, terus diganti dengan betina baru yang warnanya sama persis dengan warna betina yang sudah tewas, tetapi ada kendala, entah itu si jantan gak mau keket lagi ataupun dia cuman mau keket sekedar, kinerjanya gak seperti biasa. Pasti ada yang mengalami hal seperti ini. Itu penyebabnya apa? Dan bagaimana proses penanganannya? Karena kalau terlalu berlarut-larut dibiarkan, itu merpati saya jamin bertahun-tahun pun gak bakalan normal lagi. Intinya harus melewati proses alami caranya. Dan di sini pernah saya pernah kasih tahu, cuman nggak tahu sih ya, udah lama apa memang belum dikasih tahu gitu ya. Pokoknya kita angkat lagi video kali ini. Yang pertama yang kawan kita ini harus lakukan ya, kita langsung ke solusinya aja, jadi nggak terlalu panjang lebar penyebabnya karena dia stres, karena dia apalah segala macam, enggak. Kita langsung ke solusi pembahasannya tentang masalah seperti ini. Yang pertama yang sering saya bilang, apabila mengalami jantan yang betinanya tewas, jangan terlalu buru-buru dikasih jodoh atau diganti jodohnya. Jangan terlalu buru-buru. Karena apa? Itu bakalan bikin si jantannya makin stres. Apalagi kalau memang sekiranya betinanya itu tewas karena penyakit di dalam kandang gitu. Itu yang paling parah sih kalau menurut saya. Jadi biarkan dulu digantung bukan lahirnya digantung bos. Maksudnya digantung, disendirikan. Misalkan kayak gini nih, disendirikan dulu. Selama berapa lama bang? Ya 2 minggu boleh. Seminggu kayaknya kecepatan, jangan terlalu ambisi lah. 2 minggu boleh gitu, 3 minggu boleh gitu. Jadi tunggu sampai birahinya benar-benar naik. Itu yang harus dilakukan, karena biasanya dalam konsep kesalahan kali ini biasanya terlalu buru-buru memberikan jodoh baru kepada si jantannya karena si betinanya itu sudah tewas. Jadi harusnya kalau memang betinanya tewas di kandang, itu jangan terlalu buru-buru kasih penggantinya. Digantung dulu 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kalau memang betah sebulan. Itu tahap pertama yang harus dilakukan. Ini kok agak ubrek ini merpatinya ya, kita masukin sana aja bentar ya. Sebentar bosku, baik. Nah, tahapan selanjutnya gimana bang setelah itu bang? Oke. Tahapan selanjutnya setelah digantung merpati jantannya atau setelah disendirikan itu barulah dikasih jodoh. Dan sering yang saya selalu ulangi, kayak video yang kemarin itu, kasih jodoh merpati jantan itu jangan dipaksa. Walaupun ganti jodohnya itu warnanya sama persis dengan warna betinanya yang lama, tetap nggak boleh dipaksa. Percaya deh, pakai sistem yang sering saya kasih tahu seperti video yang kemarin.
Gimana bang caranya bang? Kalau memang belum menyimak sampai akhir video, di sini kita ulang lagi. Cara penjodohan merpati jantan yang benar, apalagi kondisinya betinanya tewas di dalam kandang yang memang dilihat sama si jantan, otomatis tingkat stresnya lebih maksimal. Itu sistem penjodohannya harus sistem umbaran atau sistem keparan. Nggak ngerti bahasa umbaran, keparan. Nggak ngerti bahasa keparan, ya umbaran. Jadi kalau mau melewati sistem penjodohan umbaran itu, seandainya memang jodoh warnanya sama yang diganti, itu paling minimal itu 3 warna yang sama betinanya diumbar atau dikepar, biarkan si jantannya yang memberi jodohnya sendiri. Itu caranya. Jadi memang prosesnya agak lambat, agak lama prosesnya, karena itu butuh proses nggak cukup seminggu biasanya. Tapi bisa lebih cepat sih seandainya memang kalau si jantannya benar-benar mau dengan fokus satu betina misalkan, walaupun meskipun itu warnanya sama, itu biasanya beda lagi gitu loh. Nah, setelah melalui tahap yang kedua kali ini, setelah digantung prosesnya 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sabar sampai sebulan, itu ayam berisik. Terus tahap yang kedua tadi menggunakan sistem penjodohan umbaran atau keparan, biarkan jodoh secara alami meskipun diganti dengan jodoh yang warnanya sama. Tahapan berikutnya, biarkan si jantan duduk telur sampai beberapa kali. Jangan dimainkan, jangan di lock dekat, jangan. Karena kalau memang udah maksimal tingkat stresnya, walaupun dijodohkan dengan warna yang sama, dia nggak bakalan mau keket. Seriusan, sesuai apa yang kawan kita alami. Jadi kalau memang mengalami hal seperti itu, setelah tahap ke-1 udah diberesin, tahap kedua udah diikutin, lakukan tahap ketiga. Tahap ketiganya yang seperti apa? Ya yang tadi itu bosku, kalau masih belum nyimak. Tahap ketiganya, biarkan si jantan dan si betina itu bertelur. Biarkan sekitar 2 kali teloran, kalau memang mau sanggup nunggu agak lama, 3 kali teloran, 4 kali teloran, biarin dia duduk telur dulu, jangan dimainin. Dan teloran berikutnya, entah itu teloran ke-5 ataupun teloran ke-6, biarkan telurnya menetas atau kita tetesin. Jadi ditetesin, biarkan merpati yang jantan stres tadi itu mengerami telurnya sampai menetas. Bang, apa nggak masalah? Nggak ada masalah bos. Kalau memang itu player, itu mau disembuhin apa enggak tingkat stresnya. Soal nyari tenaga bisa diatur nanti. Yang penting tingkat stresnya sembuh. Itu yang kita bahas kali ini. Mau pilih stres sembuh, terus kita tarik tenaga dari nol, apa memang nggak mau sembuh sama sekali? Pasti maunya sembuh stresnya, apalagi itu player, kebanyakan yang dialami itu player gitu. Nah, setelah ditetesin, bang, dua-duanya boleh ditetesin atau satu boleh, dua-duanya juga boleh. Bang, ditetesinnya sampai besar apa enggak? Sampai mandiri. Jadi itu si jantannya bakalan kembali lagi ke setelan nol pabrik, bukan nol pabrik banget sih, karakternya tetap masih ada, tenaganya tetap masih ada, walaupun nggak terlalu habis banget atau nggak terlalu 100% seperti tenaga awal. Karena fokus kita di pembahasan kali ini kan kita harus menyembuhkan merpati jantan yang mengalami masalah hal seperti ini, seperti yang kawan kita alami. Nah, saya jamin setelah melalui proses yang tadi, tahap gantung dulu, proses penjodohan umbaran, terus duduk telur, terus ngelolo, setelah itu saya sanggup menjamin sembuh karena saya sudah pernah mengalami. Percuma dikasih obat inilah, obat itulah, kata orang, nggak mempan bos. Hanya waktu yang bisa menyembuhkannya dengan proses perawatan yang sudah saya alami, dan di sini sudah saya share untuk teman-teman semua ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan di kolom komentar. Dan saya rasa masih cukup sih untuk sore kali ini ya. Semoga bermanfaat sharing kita sore ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.